Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'du. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, al-qismul awal fit ta'at. Jadi untuk yang pertama ini kita membahas tentang taat. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsulu at-tijaratu wan naflu huwar ribhu wa bihil fauzu fid darajah. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al mutaqarrabuna bimisli adaima iftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa lisanihi alladzi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Di sini dikatakan kita harus mengetahui bahwa perintah-perintah Allah itu ada kalanya yang berbentuk wajib, ada kalanya yang berbentuk sunnah. Yang wajib atau fardu ini ibarat orang dagang, ini adalah modalnya. Dan sunnah-sunnah itu ibarat orang dagang adalah bati atau labanya. Dengan cara kita melakukan fardu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka disitulah kita berarti akan mendapat laba. Kemudian dengan laba itu, yaitu sunnah, maka kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengatakan, tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang mau mendekat hanya dengan melakukan perkara fardu, akan tetapi dengan cara melakukan perkara sunnah. Jadi ibarat orang itu sudah punya warisan yang banyak, kemudian dia rajin bekerja, sehingga apa? Dengan rajin bekerja, dengan keuletannya itu tadi, maka dia akan menjadi lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Begitu juga orang yang di situ menjalankan perintah Allah saja, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, ditambah lagi amal-amal sunnah, tahajud, kemudian duha, baca Quran, baca sholawat, berhias ibadah yang lain. Lah inilah yang nanti akan membuatnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang dekat dengan Allah dengan jalan fardunya sudah terpenuhi, sunnah-sunnahnya juga dilakukan sampai dia itu dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintainya, mencintai orang tersebut, sehingga Allah menjadi pendengarnya, penglihatannya, lisannya,
tangannya dan kakinya. Dalam artian gerakan-gerakan atau ucapan-ucapannya ini berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita tahu. Jadi kadang-kadang orang itu senang sekali menjalankan sunnah. Tahajud terus. Akan tetapi sholat subuhnya ketinggalan. Nah ini berarti apa? Modalnya ini kurang. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bimuraqabatin qalbaka wa jawarihika fi lahdatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Orang-orang yang beriman tidak bisa wusul, ya, tidak bisa wusul untuk menjalankan suatu perintah Allah kecuali orang tersebut mendahulukan muraqabah. Jadi muraqabah di dalam hatinya, kemudian badannya dan lain sebagainya. Mulai dari apa? Mulai dari pagi sampai sore. Dipikir-pikir. Lah yo, sedina sewengi umurku sakmene. Waktune sedina sewengi sakmene. Aja ngantek ibadahku kalah karo liya-liyane. Lah pertama mikir ngono kuwi dhisik. Mikir ngono kuwi dhisik. Pertama, fa'lam annallaha mutalli'un ala dhamirika wa musyrifun ala dhahiraka wa batinika wa muhitun bi jami'i lahdatika wa khatratika wa khawatika wa khotwatika wa sairi sakanatika wa harakatika wa innaka fi mukhalatatika wa khulwatika mutaraddidun baina yadayhi fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttaliun alaihi ya'lamu khainatal a'yun. Lah, selain itu kita harus memikirkan bahwa hati kita, dohir kita, gerak-gerik kita ini ternyata ada yang melihat, ada yang mengawasi. Nah ini loh, orang itu kalau sudah merasa diawasi maka dia akan merasa takut. Tidak berani melakukan sesuatu yang nantinya akan mencelakakan dirinya. Seperti orang yang di situ pergi ke toko Indomaret. Indomaret apa Indomat? Tahu di situ ada CCTV, maka dia tidak berani mencuri. Kita juga sama, harus mengetahui, harus meyakini bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Baik sendiri, baik bersama orang lain, baik dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angan, itu semua dilihat oleh Allah. Sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk, kita ini tidak berani. Karena apa? Karena kita ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Wa matakhfas sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa fata'addab ayyuhal miskin zahira wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal abdi adzalil al-mudhnib fi hadratil malikil jabbar al-qahar. Maka sudah tidak diragukan lagi hati orang yang merasa selalu dipantau oleh Allah ini, ya, selalu dipantau oleh Allah ini akan menjadi apa? Akan menjadi tambah tata krama kepada Allah, baik dohir atau batin, karena dia merasa di hadapan Allah, meyakini bahwa dia melihat Allah. Apabila tidak bisa, maka dia meyakini bahwa dia dilihat oleh
Allah. Fa'bud rabbaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarok. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu tahu Allah, sehingga ibadahmu tidak sembarangan, tidak sembrono. Fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa meyakini melihat Allah, ya, fa innahu yarok, maka beribadahlah dengan istiqomah dan berhati-hati, karena itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafkida haitsu amaraka walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba auradaka min sobahika ila masaiki fa'azhi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastaiqidu mimmanamika ila waqti rujuika ila madjaika. Setelah itu, setelah kita mengetahui bahwa dilihat, dipantau oleh Allah, maka kita nanti akan sadar diri, oh iya, agar saya ini tidak sia-sia, maka sehari semalam ini mulai saya bangun dari tidur sampai nanti saya tidur lagi, ini harus saya tata sedemikian rupa agar semua menjadi ibadah. Inilah para hadirin, para hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, dari bab yang awal ini menerangkan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan orang-orang yang selalu taat kepadanya, sehingga mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur kita juga terpaut ibadah dan dicatat sebagai oleh Allah sebagai amalan makbulan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.